Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Hairunisa bersama rekan saya Firdaus. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu aliran dari filsafat hukum, yaitu aliran sociological jurisprudence. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Sociological jurisprudence menurut para ahli, ada dua tokoh yang berperan penting di dalam aliran ini, yaitu ada Eugene Ehrlich dan juga Roscoe Pound. Satu, Eugene Ehrlich. Eugene Ehrlich terkenal sebagai the founding father of sociology law. Ia ialah seorang ahli hukum Austria dan merupakan tokoh pertama yang meninjau hukum dari sudut pandang sosiologi. Ajaran Ehrlich terkenal dengan kalimatnya, "The center of gravity of legal development lies not legislation, nor in juristic science, nor in judicial decisions, but in society itself." Bagi Ehrlich, perkembangan hukum itu tidak terdapat di dalam undang-undang, tidak juga terdapat di dalam suatu ilmu hukum, dan juga tidak terdapat di dalam putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri. Tokoh yang kedua ada Roscoe Pound. Roscoe Pound dianggap sebagai the founding father sociological jurisprudence. Pound terkenal dengan teorinya, bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa atau memperbaharui masyarakat. Law as a tool of social engineering. Kemudian Pound juga membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu ada kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan juga ada kepentingan pribadi. Satu, kepentingan umum. Kepentingan umum itu mencakup ada kepentingan negara sebagai badan hukum, dan juga ada kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Kedua, kepentingan masyarakat. Satu, ada kepentingan akan kedamaian dan ketertiban. Dua, perlindungan lembaga-lembaga sosial. Tiga, pencegahan kemerosotan akhlak. Empat, pencegahan pelanggaran hak. Dan lima, kesejahteraan sosial. Tiga, kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu termasuk ada kepentingan individu, kepentingan keluarga, dan juga kepentingan hak milik. Pemikiran Pound ini terlahir dari pemikiran tentang hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Firdaus. Baik, saya perkenalkan, nama saya Firdaus. Saya akan melanjutkan materi sosiological jurisprudence, perbedaan sosiological jurisprudence dan sosiologi hukum. Apa perbedaan sosiological jurisprudence dan sosiologi hukum? Sociological jurisprudence merupakan nama aliran dalam filsafat hukum, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi itu sendiri. Sociological jurisprudence menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum ialah pendekatannya dari masyarakat ke hukum, adalah kebalikan dari pendekatan sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence menitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Sedangkan sosiologi hukum menitik beratkan pada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi semata. Apa perbedaan pandangan antara aliran sociological jurisprudence dengan mazhab sejarah? Perbedaannya ialah jika sociological jurisprudence melihat bahwa hukum itu dibuat dengan sengaja dan didaya gunakan untuk merekayasa masyarakatnya, sedangkan mazhab sejarah berpendapat bahwa hukum itu tumbuh berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat. Apa kelebihan dari aliran sociological jurisprudence? Alirannya yang pertama ialah kelebihan dari aliran ini memperhatikan hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan diperlukan dalam kehidupan masyarakat, bahwa titik berat perkembangan hukum terletak pada masyarakat itu sendiri dan juga mencerminkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Di balik kelebihan pasti juga mempunyai kelemahan. Apa kelemahan aliran sociological jurisprudence? Kelemahannya ialah ajaran tersebut tidak dapat memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dan norma sosial lainnya, serta meragukan posisi adat kebiasaan sebagai sumber hukum, adat kebiasaan sebagai suatu bentuk hukum.
inti dari pemikiran aliran sosiologikal jurisprunden. Inti dari pemikirannya sosiologikal jurisprunden ini ialah hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan di dalam masyarakat. Hukum itu merupakan a tool of social engineering, atau hukum sebagai peranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat. Aliran ini memandang hukum sebagai kenyataan, bukan sebagai kaidah. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5 izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.